saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar kisah perjumpaan Yesus dengan seorang buta bernama Bartimeus. Ini bacaan yang kadang-kadang juga menjadi referensi dalam kegiatan-kegiatan retret, rekoleksi, ya. Bagaimana Bartimeus ini mengenal Yesus. Ya. Bartimeus dalam kesempatan itu kemudian menyadari kebutuhan yang sungguh diperlukan di dalam kehidupannya, ya. Dan dia percaya bahwa Yesus bisa menjawab kebutuhan itu. Lalu ia berteriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Dan apa yang terjadi? Memang orang-orang yang ada di sekitar itu kemudian menegur dia supaya jangan berteriak, karena Yesus yang tentu saja diagungkan itu akan lewat. Tetapi kita dengar tadi, semakin keras ia berteriak, "Putra Daud, kasihanilah aku." Persoalannya, siapa yang menerangkan kepada Bartimeus bahwa Yesus itu adalah putra Daud? Ini pengenalan yang disadari oleh Bartimeus sendiri akan Yesus yang lewat itu. Dan harapan atau panggilan teriakan Bartimeus ini kemudian dijawab oleh Yesus. Yesus memanggil dia dan bertanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Ya. Yesus bertanya lagi kepada dia, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Dan Bartimeus kembali kepada kebutuhan dasarnya, "Aku ingin melihat." Ya. "Rabuni, aku ingin melihat." Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, lalu kemudian terjadilah bahwa Bartimeus ini bisa melihat. Nah, pengalaman proses yang terjadi itu, khususnya pengalaman iman Bartimeus, menunjukkan kembali kepada kita bahwa setiap orang, setiap kita, ya, sebagai orang yang beriman, membutuhkan perjuangan iman yang terus-menerus atau tiada henti, ya, terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bertanya, bagaimana pengenalan kita akan Yesus? Apakah terus-menerus kita sadari? Kalau terus-menerus kita sadari akan Dia, Yesus yang disebut oleh Bartimeus sebagai putra Daud, maka pengenalan ini akan semakin jauh, semakin dalam. Tetapi kalau pengenalan kita sewaktu-waktu atau saat-saat kita butuhkan, maka memang kita tidak akan sampai sejauh itu, sedalam itu mengenal Yesus. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mungkin kita setiap hari Minggu masuk gereja. Nah, apakah pertemuan kita dengan Yesus dalam setiap Ekaristi, misalnya pada hari Minggu, adalah pertemuan yang semakin dalam mengenal Yesus, atau sekedar untuk memenuhi kewajiban kita bahwa pada setiap hari Minggu kita ke gereja? Itu berarti kita mengenal Yesus di luar saja, tetapi tidak semakin dalam kita mengenal Dia yang adalah putra Daud dikenal oleh Bartimeus. Nah, perlulah poin kedua yang penting. Kita perlu mengetahui kebutuhan dasar kita. Misalnya, saya orang yang malas mungkin. Tidak hanya malas ke gereja, tetapi malas dalam
seluruh kegiatan kita. Saya tahu kebutuhan dasar saya butuh lebih rajin, maka saya berteriak kepada Yesus minta supaya saya diberi rahmat agar saya bisa lepas dari kemalasan ini. Atau saya orang yang suka marah-marah. Kebutuhan dasar saya adalah supaya saya lebih lembut, saya lebih damai, saya bisa merumuskan kata-kata yang lebih enak. Atau mungkin juga kebutuhan dasar saya orang yang malas menyapa anggota keluarga. Nanti disapa dulu baru menyapa. Itu berarti kebutuhan dasar saya adalah supaya saya lebih ringan untuk menyapa sesama. Menyapa istri atau menyapa suami, menyapa anak-anak atau menyapa orang tua. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Saya menjadi orang yang tidak malas untuk menyapa. Dengan sapaan kegembiraan lalu orang akan mengalami kegembiraan itu. Ini perlu kita resapkan, refleksikan baik-baik supaya kita sampai pada mengenali kebutuhan dasar kita, supaya kita minta kepada Yesus agar menjawab kebutuhan dasar kita ini. Nah, supaya kebutuhan dasar kita ini terjawab, maka kita perlu mengenal Yesus secara lebih baik seperti Bartimeus tadi. Nah, Bartimeus tadi menunjukkan kepada kita bahwa berdoa dengan tekun, dengan setia adalah sarana untuk mengenal dan lebih dekat dengan Yesus. Ya. Berdoa dengan tekun, bukan berdoa sewaktu-waktu atau berdoa pada saat kita butuh, tetapi tekun berdoa. Dan kita mempunyai waktu-waktu doa yang sudah ada dalam gereja sejak dari dulu, ya. Dan kemudian banyak diikuti oleh saudara-saudara kita di dalam agama yang lain. Ya. Selain waktu-waktu doa itu, mungkin juga kita mempunyai waktu-waktu khusus untuk berdoa supaya kita semakin dalam, semakin jauh mengenal Yesus. Dan dalam doa itu, seperti Bartimeus tadi, mungkin perlu kita berteriak kepada Yesus supaya Dia menyapa kita. Ya. Bartimeus tidak melihat namun mampu mengenal Yesus yang membuat ia sembuh. Ya. Tidak melihat tetapi mampu mengenal Yesus. Ya. Mungkin kita mempunyai indera yang bagus, yang lengkap, tetapi mudah-mudahan kita juga mampu mengenal Yesus. Nah, berkaitan dengan itu, rasanya tidak mau melewatkan beberapa hari ini saya mengikuti dengan gembira pertemuan presiden, wakil presiden, kabinet, dan semua yang mendukung pemerintahan ini berkumpul di Magelang. Ya, mereka berkumpul di sana. Dan nama yang mereka pakai adalah retret. Nama itu adalah nama yang dulu, sejak dari dulu hanya dipakai di dalam komunitas-komunitas gereja, ya. Pastor-pastor atau imam-imam, biarawan-biarawati, frater, suster berkumpul dan dikatakan ada retret, ya. Kami para imam dan semua imam-imam mempunyai kewajiban 1 tahun 1 kali retret, ya. Retret sama dengan para suster, frater, retret. Retret berarti kita meninggalkan kesibukan harian kita, pergi biasanya ke tempat yang lebih suci, lebih tenang untuk memikirkan kehidupan kita,
mengolah kembali kehidupan kita supaya setelah itu lalu kemudian kita hidup lebih baik ke depannya. Melaksanakan perutusan kita lebih baik ke depannya. Ya. Kalau selama berbulan-bulan kerja ke sana kemari dan seterusnya, 1 minggu ini tinggalkan itu dan kemudian pergi ke tempat yang sunyi untuk merenungkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita diisi kembali, kita dikuatkan kembali, kita dipertobatkan supaya kita mampu melaksanakan kehidupan kita lebih baik. Dan istilah ini dipakai oleh Bapak Presiden Prabowo, retret kabinet. Nah, kira-kira apa yang mau dicapai dengan retret kabinet ini? Nah, Presiden Prabowo meminta anggota kabinet supaya setia kepada bangsa dan negara. Bukan setia kepada Prabowo, tetapi setia kepada bangsa dan negara. Nah, dengan ungkapan ini kita bisa memikirkan atau mencoba melihat lebih jauh harapan yang mau dibangun oleh pemerintahan yang baru ini. Lalu kemudian banyak kegiatan yang dibuat. Pada hari pertama mereka pakai pakaian apa itu? Loreng ya. Dan saya membaca yang paling duluan hadir di lapangan adalah presiden. Kemudian wakil presiden, baru menteri-menteri. Lalu mereka mengadakan baris berbaris. Luar biasa. Kegiatan-kegiatan bersama. Dan itu kemudian mereka saling mengenal, berkomunikasi satu dengan yang lain, melaksanakan kegiatan secara bersama. Dan di sana ada menyelaraskan kehidupan mereka, menyelaraskan kedisiplinan, menyelaraskan kesetiaan semua anggota kabinet dan semua yang hadir. Menurut saya ini hal yang sangat baik untuk menyatukan semangat mereka, kedisiplinan mereka, kesadaran mereka untuk membuat bangsa dan negara ini semakin maju, semakin baik dalam segala bidang. Saya melihat foto muncul, siapa lagi mantan istri Ahok itu? Ya, semua kenal ya, Veronica Tan. Dia muncul berfoto dengan, dia kan wakil menteri. Dia muncul berfoto dengan menteri. Lihatlah, seandainya tidak ada pertemuan ini, mungkin mereka tidak akan foto, tidak akan kenal lebih jauh, lebih dekat. Tetapi karena foto bersama, kenal lebih dekat, mereka bisa bekerja bersama dengan baik. Menyatukan visi mereka, misi mereka, dan kemudian bersama-sama mengerjakan apa yang penting. Ini tentu saja membawa harapan, mudah-mudahan ke depan mereka yang diberi kesempatan untuk bertanggung jawab pada bangsa dan negara ini bisa bekerja semakin baik, semakin maksimal untuk kemajuan bersama. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya yakin bahwa seperti Bartimeus tadi, dia tahu kebutuhan dasarnya, kemudian dia minta kepada Yesus. Saya cukup yakin bahwa Presiden mengetahui kebutuhan dasar dari bangsa ini, sehingga dia membuat kegiatan ini dan berharap bahwa kebutuhan ini bisa dijawab satu demi satu dalam perjalanan pemerintahan mereka. Maka mari kita dukung dengan doa, dengan semangat yang sama, dengan mengambil bagian di dalam kesetiaan, di dalam kedisiplinan untuk melaksanakan kehidupan bersama. Dan tentu saja kedisiplinan ini
Keselarasan kedisiplinan ini tidak perlu kita berpikir terlalu besar, tetapi kita mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan harian kita. Belajar di rumah untuk disiplin lebih baik. Dengan disiplin lebih baik di rumah akan membahagiakan semua anggota keluarga. Anak-anak di rumah melatih diri untuk disiplin dengan baik akan membahagiakan orang tua. Akan membuat orang tua lebih semangat untuk bekerja, untuk berusaha menjawab kebutuhan anak dan seterusnya. Coba bayangkan kalau orang tua selalu mengharapkan banyak tuntutan bagi anak-anak, tetapi kita orang tua tidak disiplin, apa yang terjadi? Mungkin anak tidak mengatakan secara langsung, tetapi dia dalam hati mengatakan, nah bapak iya, nah ibu iya. Tetapi kalau kita disiplin sebagai orang tua, anak-anak dengan sukacita juga akan melaksanakan kedisiplinan itu. Belajar, berdoa, membangun kebersamaan. Sehingga kehidupan bersama semakin baik, semakin berrahmat karena bersama-sama melaksanakan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, selain retret dalam kehidupan kita juga ada rekoleksi. Artinya kembali merenungkan kehidupan kita supaya lebih baik ke depan. Kemarin dari pagi sampai siang ada rekreasi dari panitia Pesta Pelindung kita yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian LPJ, mereka kemarin menggunakan waktu sejenak untuk rekreasi. Rekreasi berarti kembali menyatukan semangat, menyadari kegiatan-kegiatan selama ini, dan kemudian bukan meninggalkan kehidupan kita, kegiatan kita, tetapi membangun semangat lagi untuk terus berkarya, terus mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan kehidupan bersama. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita selalu menyadari kehadiran Tuhan, menyadari kebutuhan paling utama kita, dan kita sampaikan dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Semoga demikian. Amin.